Bab 435. Langsung pergi mencari. Malam yang gelap, bintang terlihat lebih terang. Teresa Donghuang berdiri tegak di sebuah istana melayang Partai Tianxuan sambil memandang ke arah langit. Muncul tatapan tidak tenang di kedua matanya. "Master Suci, apa kamu juga merasakannya?" tanya Fuya yang ada di belakangnya. Lewat beberapa saat, barulah mendengar suara Teresa Donghuang yang kecil. Zaman primitif terjadi masalah. Tengah malam, tidak hanya Teresa Donghuang yang melihat ke langit, Harley Ye yang berada di sebuah halaman kecil kota kuno Tianlong juga sedang memandang ke arah langit. Bintang sangat terang dan tak bertepi. Melihat kedap-kedip bintang ini, membuat orang merasa terlelap di dalam lautan bintang. "Ada yang aneh," ujar Harley Ye dengan suara kecil, hanya saja dia sendiri juga tidak tahu apa yang aneh. "Baf, baf." Beberapa saat kemudian, dua suara benturan beruntun membuat dia sadar kembali. Dia langsung memandang ke arah gerbang cahaya. Dia bisa melihat ada orang yang sedang menendang pintunya. Harley Ye kaget, lalu berjalan ke depan gerbang dan melihat kondisi luar. Gerbang cahaya ini ada penyegelan, orang luar tidak bisa melihat keadaan di dalam, tapi orang dalam bisa melihat keadaan di luar. Sialan, mereka bisa mencari sampai ke sini pula. Mulut Harley Ye berdenyut, karena dia melihat orang yang sedang menendang pintu adalah Master Tai dan Stanley Wu. "Sialan, cepat buka pintu, aku tahu kamu ada di dalam," teriak Stanley Wu sambil menendang pintu. "Jangan bersembunyi lagi, cepat keluar," marah Master Tai. Dia ingin sekali menggosok gigi kuning Harley Ye. "Brengsek, bajingan." Seketika, Stanley Wu dan Tai langsung menerobos masuk ke halaman kecil. Mereka tanpa basa-basi langsung mengeluarkan tongkat besi hitam ke arah Harley Ye. "Apa?" Setelah melihat kondisi ini, Harley Ye langsung kaget dan berbalik badan melarikan diri. Bam, klang, boom. Kemudian, terdengar suara benturan keras dari halaman kecil ini. Tidak tahu sampai kapan, suara itu perlahan-lahan menghilang. Mereka bertiga duduk di tanah dengan napas terengah-engah, wajah masing-masing bengkak dan benjol. "Kalian berdua tidak bisa menangkapku, masa juga termasuk salahku?" teriak Harley Ye sambil mengelus muka dia yang benjol itu. "Jangan banyak basa-basi. Di mana buah ginseng spiritual 5 warna dan pohon ginseng spiritual 5 warna?" Ekspresi wajah Master Tai dan Harley Ye sangat masam. "Sudah aku makan. Aku." Perkataan Harley Ye sebelumnya hampir membuat Stanley Wu dan Master Tai muntah darah. Mereka sangat kesal, badan sudah babak belur, tapi tidak mendapatkan hasil yang mereka mau. Beberapa saat kemudian, muncul bara api di halaman kecil ini, lalu di atas bara api ada sebuah panci besar. Mereka bertiga duduk mengelilingi bara api ini sambil makan kuah daging. Daging yang ada di dalam panci sangat lezat, karena merupakan daging singa api yang merupakan tunggangan Ho Sung Yuan. Setiap potong daging mengandung gizi yang melimpah. "Apa kalian ada mendengar? Kemarin istana haus darah dikalahkan oleh sebuah pihak misterius," ujar Master Tai yang duduk di samping menggigit daging yang lezat itu, sambil memandang ke arah Harley Ye. "Tidak dengar. Masa sih? Kejadian ini sudah tersebar luas di dinasti Dacu, istana haus darah mengalami kekalahan yang telak." Stanley Wu kaget mendengar jawaban Harley Ye. "Aku tidak dengar." Harley Ye mengusap noda minyak di mulutnya, kemudian mengangkat alis mata memandang Stanley Wu dan Master Tai, kemudian tersenyum berkata, "Setelah Stone Gambling Event, bagaimana kita bekerja sama lagi?" Perkataan Harley Ye ini membuat Master Tai dan Stanley Wu langsung berhenti makan. Kemudian mendekat ke arah Harley Ye, "Coba katakan kerja sama apa?" Dengar-dengar, orang dari Sekte Zeng yang juga datang ke Stone Gambling Event ini,
bagaimana kita bekerja sama merampas semua kekayaan mereka? Ucap Harley Ye sambil memandang ke arah Master Tai dan Stanley Wu. Awalnya karena kekuatan sangat lemah, Harley Ye tidak ada rencana untuk mencelakai Chandra Wu dan lainnya. Tetapi, sekarang ada Master Tai dan Stanley Wu, hasil akan berbeda. Jadi, dia memutuskan untuk menyelesaikan konflik di antara mereka. Bagian utara dinasti Dacu berada di luar jangkauan Sekte Zhengyang. Serangan mendadak pasti akan ada hasil yang memuaskan. Mereka berdua serentak mengelus dagu. Benda pusaka yang didapatkan milik kalian berdua. Oh, coba dari awal langsung bilang. Baik, ayo kerjasama. Kita rampas semua kekayaan mereka. Stanley Wu dan Master Tai yang tadinya masih berpikir, langsung menyetujuinya. Dasar munafik, Harley Ye langsung mengerutkan kening melihat sikap dua orang ini. Malam ini berlalu dengan damai. Pagi harinya, semua orang di kota kuno Tianlong menuju ke sebuah paviliun di pusat kota. Semua orang rata-rata memakai pakaian serba hitam. Meski tidak memakai pakaian serba hitam, juga akan menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikan wajah asli. Di sekelompok orang, Stanley Wu, Harley Ye dan Master Tai juga memakai pakaian yang sama agar tidak dikenal orang lain. Setelah masuk ke paviliun, mata Harley Ye langsung berbinar. Paviliun ini dari luar terlihat tidak besar, tapi setelah masuk ke dalam, berbeda sekali. Memiliki luar 20.000 meter persegi, kursi dan meja terbuat dari gumpalan awan. Di setiap meja ada cairan suci dan buah spiritual. Kota kuno Tianlong ini sebenarnya memiliki kehebatan apa? Komat kamit Harley Ye. Semua ini kamu pasti tidak tahu. Dengar-dengar kota kuno Tianlong ini adalah satu cabang dari sekte kuno. Karena sekte kuno ini merosot barulah berdiri kota kuno Tianlong sebagai tempat tinggal. Lalu, penguasa kota kuno Tianlong adalah seorang alam langit semu, sampai sekarang masih belum ada orang yang pernah melihat wajah aslinya. Kekuatan kota kuno Tianlong tidak boleh diremehkan, bahkan istana Haus Darah juga tidak berani menyinggung mereka, jelas Stanley Wu. Sekte kuno, sudah berapa ribu tahun yang lalu? Setidaknya lebih tua dari sekte Suan dinasti Dacu. Waktu itu, dinasti Dacu juga termasuk penguasa kuat di sini. Kota kuno Tianlong ini setidaknya sudah berdiri selama 7.000 tahun, ucap Master Tai. 7.000 tahun. Mendengar angka ini, Harley Ye yang biasa tenang dalam menghadapi segala hal, hatinya juga bergejolak. Sambil berkata, mereka bertiga sudah mendapatkan tempat duduk kosong. Mereka baru duduk, Stanley Wu dan Master Tai langsung menghabiskan semua cairan suci dan buah spiritual, sama sekali tidak menyisakan untuk Harley Ye. Sialan, manusia brengsek, maki Harley Ye dalam hati. Lewat beberapa saat, semakin banyak orang yang berjalan masuk. Rata-rata memiliki status yang tinggi dan aura yang kuat. Harley Ye bisa merasakan beberapa master alam langit semu yang menyembunyikan aura. Berharap aku bisa mendapatkan benda pusaka di sini. Stone Gambling Event masih belum dimulai, sudah mulai dengar suara bising. Kali ini harus pilih baik-baik, jangan seperti sebelumnya, membuang-buang waktu dan uang. Oh langit, berikanlah aku keberuntungan. Oh iya. Chandra Wu yang mana, ya? Dalam suara bising ini, Master Tai memakan buah spiritual sambil menyenggol badan Harley Ye. Di depan kita, baris ketiga, tempat duduk keempat. Harley Ye bisa menemukan posisi tepat Chandra Wu. Chandra Wu tidak menyadari ada orang yang sedang mencarinya, dia tetap duduk bersila dengan tenang di tempat. Meski Chandra Wu memakai jubah hitam, Harley Ye juga bisa merasakan aura keangkuhannya. Selain Chandra Wu, juga ada beberapa orang yang dia kenal, seperti Bino Sangguan, Tong Situ dan lainnya.
Dia juga bisa menemukan posisi mereka dengan tepat, di bawah bantuan mata keabadian. Semua penyembunyian hanyalah pajangan belaka. Seorang alam Kong Ming tingkat 8, dua orang alam Kong Ming tingkat 7. Misi kali ini sepertinya sudah untuk diselesaikan. Master Tai dan Stanley Wu masih komat kamit melihat arah depannya dan mendeteksi kekuatan mereka. Mereka bertiga masih tidak bisa mengalahkan penyihir Gunung Suram. Sekarang bagaimana? Apakah mereka mundur saja? Cek. Mereka berdua hanya mengira paling akan menguras tenaga yang lebih banyak saja. Ketika mereka bertiga sedang berbincang, muncul sebuah sosok cantik duduk di meja sebelah Harley Ye. Ketika dia duduk, langsung diam-diam menoleh ke arah Harley Ye. Harley Ye merasakan Desi sedang memperhatikannya, dalam hati berkata, mustahil. Aku sudah menyamar seperti ini, masa kamu masih bisa mengenaliku? Hanya saja, Harley Ye tidak mengetahui mata surgawi kultivator kadangkala hebatnya dari indera keenam seorang wanita. Sama seperti perkataan yang pernah dia katakan, melihat orang tidak menggunakan mata, melainkan menggunakan hati. Bersambung. Bab 436. Beraneka ragam keanehan. Hening. Terdengar suara yang tegas, membuat suara bisikan langsung hilang. Beberapa saat kemudian, muncul seorang kakek tua berbaju putih berjalan ke tengah ruang hampa kecil ini. Aura kakek tua ini dirahasiakan, tingkatan alam seharusnya sudah mencapai alam Kong Ming tingkat 9. Dia terlihat sangat baik dan tidak ada aura membunuh. Kakek tua ini adalah pembawa acara Stone Gambling Event kali ini. Orang dinasti Chu memanggilnya Pak Tua Ye. Pak Tua Ye mengangkat tangannya lalu tersenyum manis. Terima kasih atas dukungan para teman seiman. Kalau ada pelayanan yang kurang memuaskan mohon maaf. Tidak perlu banyak basa-basi, langsung mulai saja. Terdengar suara kakek tua. Nada bicara sangat santai, tapi membuat orang merasa tertekan. Pak Tua Ye melirik orang itu sekilas dan tersenyum. Sama seperti tahun sebelumnya, ada 10.000 buah batu, di setiap batu akan ada nomor. Semua orang memiliki waktu 12 jam untuk baik-baik melihat. Setelah 12 jam, Stone Gambling Event akan resmi dimulai. Aturan tetap sama, orang yang menawarkan harga tinggi yang mendapatkannya. Usai berkata, Pak Tua Ye langsung mengayunkan lengan bajunya. Seketika, satu persatu batu keluar dari lengan bajunya dan melayang di udara. Ukuran batu-batu tidak sama, ada yang sangat besar, juga ada yang sangat kecil. Bentuk juga beraneka ragam, ada yang memancarkan cahaya silau, juga ada yang terlihat seperti batu biasa. Cepat, lihat batu-batu ini. Ketika 10.000 batu ini keluar, semua orang langsung bangkit berdiri. Jarak antar batu sangat luas, memberikan ruang untuk para kultivator melihat batu-batu ini. Cepat, kita jangan basa-basi lagi. Master Tai dan Stanley Wu juga bergegas untuk melihat batu-batu itu. Malah Harley Ye, setelah mereka pergi baru mulai bangkit dari kursi. Dia baru jalan beberapa langkah, Desi juga ikut bangkit berdiri. Harley Ye berjalan 2-3 langkah langsung melihat batu yang melayang di depannya. Ukuran batu ini 100 meter persegi, bentuk tidak teratur dan memancarkan cahaya samar-samar. Rupanya tidak bisa terawang. Harley Ye menggunakan mata surgawi memeriksa tapi sama sekali tidak bisa menerawang isi batu itu. Karena ada kekuatan misterius yang mengadang penglihatan mata surgawi. Dia hanya bisa diam-diam mengaktifkan mata keabadian. Ternyata dia bisa menerawang isi batu, dia bisa melihat jelas batu kristal berwarna ungu yang berukuran satu kepalan tangan di dalam batu itu. Kristal spiritual bulan ungu. Harley Ye mengenali batu kristal berwarna ungu itu. Kemudian, dia pun tersenyum dan komat kamit,
mata keabadian 6 jalan memang sangat luar biasa. Meski batu ini bentuknya sangat jelek, tapi aku yakin ada benda pusaka di dalamnya. Di depan satu batu pasti ada 3-5 orang yang membahasnya. Menurutku tidak ada. Percaya padaku, pasti ada. Dalam suara perdebatan ini, Harley sudah berjalan ke batu lainnya. Dia hanya melirik sekilas lalu berbalik badan pergi. Selanjutnya, dia mengelilingi batu-batu. Setiap batu-batu aneh ini ada 60% memiliki benda pusaka, atau senjata spiritual, maupun kristal spiritual. Sepanjang perjalanan, dia terus mengagumi batu-batu ajaib ini. Asalkan batu yang berisi benda pusaka, dia akan mengingat nomor urutannya. Jika ketika acara lelang bisa dibeli dengan harga murah, dia akan membelinya. Desi yang ada di belakangnya juga terus melihat satu persatu batu yang ada di sana. Tapi, tetap menjaga jarak sekitar 8 meter dengan Harley. Kapan Harley berhenti dia juga akan berhenti. Kapan Harley berjalan, dia juga akan ikut berjalan. Ada apa dengan wanita ini? Harley sudah mengeluh dalam hati berkali-kali karena Desi ada kalanya terus meliriknya. Desi sebenarnya datang mencari batu, atau datang melihat dia, kenapa terus mengikutinya. Sambil mengeluh, Harley berhenti di depan sebuah batu. Batu ini terlihat sangat biasa, sebesar guci, permukaan tidak halus dan redup. Bahkan melayang di sudut ruangan. Tidak ada orang yang datang melihatnya. Apa itu? Harley jongkok di samping dan melirik batu tersebut. Meski bentuk batu ini terlihat biasa saja, di dalamnya ada benda pusaka. Benda pusaka apa? Harley juga tidak bisa menerawangnya. Seperti sebuah potongan kayu, lebih tepatnya patung kayu yang cacat. 990. Harley diam-diam mengingat nomor batu ini dan berbalik badan pergi. Kemudian, Harley juga pergi melihat batu lain. Sepanjang perjalanan dia terus merasa kagum, karena setiap batu pasti memiliki isi yang beraneka ragam, bahkan sampai mainan anak kecil dan pita rambut wanita juga ada. Akan tetapi, ada banyak benda pusaka berharga di dalam batu-batu ini. Membuat mata Harley berbinar-binar. Gunung ratusan ribu sebenarnya tempat apa? Harley terus memikirkan hal ini dan bertekad suatu hari harus pergi ke tempat yang berbahaya ini. Ketika berjalan, di depannya ada 2 teman lama, Tong Situ dan Bino Sangguan. 2 orang ini mengelilingi sebuah batu berukuran diameter 3-4 meter. Tatapan mata mereka juga berbinar. Mungkin karena terlalu fokus, mereka sama sekali tidak menyadari Harley berjalan mendekati mereka. Harley juga merasa penasaran, dia juga melihat batu itu sekilas. Batu ini sangat bagus, permukaan batu sangat halus dan tidak ada lecet sama sekali. Lalu, memancarkan cahaya terang dan diselimuti energi awan, membuat orang merasa sangat aneh. Bagus juga. Harley menggunakan mata keabadian melihat sekilas. Batu ini terlihat aneh, tapi tidak ada isi di dalamnya. Pada saat Harley sedang melamun, Tong Situ mengelus jenggotnya dan berkata dengan percaya diri, "Mino, percayalah padaku. Pasti ada benda pusaka di dalam batu ini dan pasti benda pusaka yang berharga." Kali ini pemikiranku sama denganmu. Bino Sangguan juga mengelus jenggot. Nanti kamu jangan rebutan denganku, ya. Mimpi, kamu kasih aku 500.000 batu spiritual, aku berjanji tidak akan rebutan denganmu. Kenapa kamu tidak merampok bank saja? Mereka mulai berdebat sampai leher memerah. Harley mendengar semua ini pun menggelengkan kepala dan berbalik badan pergi. Dia juga menggunakan metode rahasia transmisi suara kepada mereka berdua, tidak ada benda pusaka di dalam batu ini. Seketika,
Bino Sangguan dan Tom Situ yang berdebat langsung mengerutkan kening, lalu memandang ke sekitar. Akhirnya, mereka melihat Harley Ye dari belakang yang sudah berjalan jauh. Punggung belakang orang itu, kenapa begitu familiar? Mereka berdua mengelus jenggot dan bertanya dalam hati. Harley Ye tidak menoleh kepala karena tatapan mata penasaran mereka, melainkan terus melihat batu-batu yang ada di sana. Chandrawu yang ada di kejauhan juga sedang melihat batu-batu yang ada. Ada kalanya dia akan berhenti lama di depan satu batu, dia terus melihat akhirnya melihat batu yang dilihat oleh Harley Ye. Mereka berdua berdiri bersebelahan, mata Chandrawu sudah tertuju pada batu itu, sampai sekarang masih tidak menyadari identitas asli remaja berambut putih yang memakai topeng di sebelahnya. Chandrawu yang mencelakai Sekte Hang Yue, hari ini aku akan menghitung semua dendam di antara kita. Kamu tidak usah kembali ke Sekte Zeng yang lagi. Meski Harley Ye memerhatikan batu yang ada di depannya, tapi dalam hati sudah menjerit. Dendam dia terhadap Sekte Zeng yang sudah sampai tahap tidak bisa dikendalikan. Bersambung.